Jadi kalau bunda sekarang, kenapa saya nggak bahagia? Kenapa saya nggak tenang hati? Kenapa hidup ini rumit, sulit, nggak jelas, hampa? Kenapa ini semua? Udah 4 alasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya dengan mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua yang terus istiqomah mengikuti sunnahnya dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Angkat kedua telapak tangan, kita baca doa sama-sama. Yang pertama kita baca doa, mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan ridho dari Allah. Yang kedua kita berdoa, mudah-mudahan kebersamaan kita pagi ini mengantarkan kita kelak masuk ke dalam surganya Allah. Dan mudah-mudahan hari ini kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rezeki yang baik, dan amal taklim kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kali, bunda, teteh, sayang satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhamu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan setiap amal yang Engkau terima. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati, kita muliakan, dan kita doakan seluruh pengurus kajian muslimah Masjid Darussalam Kota Wisata dan juga seluruh DKM Masjid Darussalam Kota Wisata. Tolong aminkan sama-sama, mudah-mudahan majlis ini Allah rahmati. Mudah-mudahan masjid ini Allah berkahi. Mudah-mudahan semua yang berkhidmat di masjid ini Allah jaga dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bunda,
Kalau saya tanya Bunda, tolong jawab iya AA gitu ya. Bunda, kok agak mengkhawatirkan gitu jawabannya. Bunda, apa kabar semua, sehat? Dari jawabannya kayak lagi tertekan begitu ya. Coba lebih semangat, kalau tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Lebih keras, apa kabar semuanya? Sehat badannya? Sehat keluarganya? Sehat dompetnya? Yang terakhir sepertinya lebih keras suaranya itu, menunjukkan jeritan hati yang tersakiti itu sepertinya. Masya Allah, senang banget, bahagia banget. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu lagi dengan jamaah di Masjid Darussalam Kota Wisata. Seneng gak ketemu Ahilman? Seneng aja, seneng banget. Cius mie apa? Dari wajahnya sepertinya masih ada yang kelihatan baru pertama kali ketemu AA. Ada? Coba ngacung, siapa yang baru pertama kali ketemu? Kamanawaya tuh hari uci daa teh asa sering ke Darussalam teh ya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, dengan izin Allah setelah kemarin diizinkan Allah untuk membimbing haji ke Baitullah, dan sekarang bisa aktif lagi ngisi kajian lagi, senang banget. Doakan mudah-mudahan semua jamaah panjang umur, mudah-mudahan selalu sehat, makin berkah. Apalagi sekarang kita masih berada di awal tahun baru Hijriah, betul? Tentu setiap tahun yang kita jalani maunya better than before, betul? Apa artinya? Buanglah sampah pada tempatnya, itu artinya ya. Better than before itu lebih baik daripada sebelumnya, betul? Karena ada orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung itu? Orang yang kehidupannya hari ini lebih baik daripada hari kemarin, betul? Tapi ada orang yang merugi. Siapa orang yang merugi itu? Orang yang kehidupannya hari ini sama saja dengan hari kemarin, betul? Tapi na'udzubillah, ada orang yang celaka, bahkan dilaknat. Siapa itu? Man kana yaumuhu sarran min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang kehidupannya hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, dia adalah orang yang celaka. Saking celakanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Lebih baik beruntung sama saja rugi, lebih buruk celaka. Ada berapa golongan? 3. Ulangi, yang pertama lebih baik beruntung, yang kedua sama saja rugi, yang ketiga lebih buruk celaka. Kira-kira Bunda, Teteh, sayang mau masuk kategori yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Pasti maunya lebih baik, betul? Maka mudah-mudahanlah ya, tahun ini hidup kita makin baik ya. Ada yang punya hutang di sini? Yang mana orangnya itu? Yang punya hutang mau tahu gimana biar cepat lunas? Ya. Gimana caranya? Ya. Bayar ya. Sok kuaa didoakan, mudah-mudahan yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Ada yang datang hari ini masih jomblo, ada. Yang single ada. Yang sendiri ada. Yang mana orangnya? Ibu lah ngacung jabunya. Age tahu lah mana yang sudah, mana yang belum ya.
nggak usah sok ngaku-ngaku gitu, nggak usah. Doakan yang jomblo segera ketemu jodohnya, amin. Mudah-mudahan jodohnya soleh, lembut hatinya, baik akhlaknya, manis wajahnya, banyak duitnya. Beda aminnya juga eta mah. Minimal anaknya orang kaya, anak satu-satunya, bapaknya sudah tua, tanahnya banyak. Pasti nungguan warisan ya teman, udah kebayang lah. Mudah-mudahan yang belum haji umroh bisa berangkat haji dan umroh, amin ya rabbal alamin. Hari ini ceramah kita mau pendek mau panjang, mau sebentar mau lama? Nggak bosan? Nggak capek? Yang capek siapa? Tolong pahami perasaan saya kalau begitu ya. Kameramen ambil stock shoot close up-nya aja, biar nggak kelihatan perutnya gitu ya, agak baik. Ini yang baru ketemu, maaf dah, kajiannya banyak, bercanda nggak apa-apa ya. Juga tahu ibu di rumah banyak masalah. Jadi ngaji itu jangan tambah masalah ya, harus lebih tenang. Setuju atau tidak? Bunda, teteh sayang, ada juga bapak-bapak di sebelah kanan, masya Allah, tabarakallah, hatur nuhun, terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan tema kita yang tertunda di bulan yang lalu, betul? Tema kita adalah ketika hatimu dikecewakan. Apa? Ketika hatimu dikecewakan. Ada yang sedang kecewa hari ini? Ada yang pernah kecewa? Yang mana orangnya? Kecewa itu boleh? Boleh? Yang tidak boleh apa? Berlebihan dalam kekecewaan. Betul? Manusia itu punya sifat dasar kecewa, gelisah. Surat Al-Ma'arij ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah dengan penuh keluh kesah. Kita ini manusia, kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka yang terjadi perasaan apa? Kecewa. Maka di kajian sebelumnya AA sampaikan kecewa itu adalah satu kejadian ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Betul? Sekarang pertanyaannya, kalau ada kejadian yang tidak sesuai antara harapan dan kenyataan, kemudian kita merasa kecewa, pertanyaannya, yang salah itu harapannya atau kenyataannya? Ulangi ya, biar ada nyambung seetik itu ya. Kalau ada satu kejadian ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, maka perasaannya jadi apa? Kecewa. Kalau kecewa karena harapan dan kenyataan tidak berbanding lurus, tidak sesuai, yang salah itu harapannya atau kenyataannya? Yang salah bukan kenyataannya, pasti yang salah apa? Harapannya. Betul? Apa yang salah dengan harapan? Yang salah dengan harapan karena kita menyimpan harapan itu kepada sesuatu yang tidak seharusnya dijadikan harapan. Betul apa betul? Kemarin kita bahas ada 3 sebab kenapa orang mudah kecewa. Masih ada nggak?
Sok kita ulangi sedikit aja. Yang pertama karena apa? Yang pertama, manusia itu mudah kecewa karena terlalu berharap kepada selain Allah. Khususnya berharap kepada siapa? Manusia. Capek enggak? Lelah enggak? Sakit? Di mana sakitnya? Ibu bilang begini, aku tuh disakiti sama suami. Hakikatnya bukan suamimu yang menyakitimu, hanya harapanmu yang terlalu berlebihan kepada suamimu. Betul? Maka ada yang bilang, aku disakiti sama dia. Shh, tidak ada yang menyakitimu, kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Status hari Rabu itu. Tidak ada yang menyakitimu, kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Kemarin kita bahas kenapa manusia itu mudah mengecewakan. Ada nggak alasannya? Ada ya? Ada 3 kalau tidak salah. Ya? Sok diulangi. 1, manusia itu apa? Lemah. Kenapa manusia itu mudah mengecewakan kita? Karena manusia itu lemah. Bunda, teteh, sayang berharap sama yang lemah. Apa yang terjadi? Kecewa. Betul nggak? Makin rapuh, makin terjatuh, makin nggak punya kekuatan. Setuju? 2, apa alasan manusia itu tidak boleh dijadikan harapan? Manusia itu hati dan lisannya mudah berubah. Betul? Sekarang bilang A, besok bilang, sekarang begini jadinya. Betul? Mudah berubah. Yang ketiga apa alasannya? Karena manusia akan mati, hidupnya sementara. Iya apa iya? Manusia ada lupanya, ada hilapnya. Betul? Maka wajar kenapa orang mudah kecewa karena terlalu berharap kepada selain Allah, khususnya berharap kepada siapa? Maka mulai hari ini pensiun berharap ke manusia. Tapi kan nyatanya manusia itu masih ada dengan kita. Mohon maaf, bunda di rumah tangga cinta sama suami boleh apa enggak? Harus. Betul enggak? Tapi gantungkan cintanya sama Allah, bukan sama suami. Kalau bunda cinta sama suami karena suami, siap-siap apa? Kecewa. So, bunda berharap ke suami apanya? Apanya? Coba. Apanya? Oke lah, bunda bilang, aku berharap ke suami karena uangnya, betul? Yang terjadi ketika suami nggak ada uang, kecewa atau tidak? Makanya ada istilah, ada uang abang, nggak ada uang abang. Nauzubillahi min dzalik. So, bunda di rumah tangga berharap ke suami, apanya yang diharapin dari suami? Apa? Liur kan jawabannya kan? Naonnya hanya. Naon dipikir-pikir mah. Jawab, yang punya hati suami siapa? Yang menggenggam hati suami siapa? Yang membolak-balikan hati suami siapa? Kenapa di antara bunda bergantung sama suami yang gak bisa apa-apa? Betul nggak? Makanya mohon maaf, suami nggak usah sok penting dalam hidup. Kadang kita nggak ada apa-apanya sebenarnya. Betul nggak? Ayo jujur, mau tanya, punten, ada nggak di antara bunda yang sudah ditinggal oleh suami? Ada nggak? Sok ngacung yang mana? Karunya gitu. Sok yang sudah ditinggal oleh suami, izin, mau tanya, masih hidup atau tidak? Ibu masih hidup tidak? Masih makan? Ada rezekinya? Masih bisa bernafas?
Masih bisa menikmati hidup? Ayo, bunda yang pernah bilang, "Aa, aku tuh kalau nggak ada suami hidupku akan hancur." Jawab, faktanya masih ada nggak bunda sekarang? Masih hidup nggak? Masih makan nggak? Masih melihat dunia nggak? Nggak usah sok bergantung gitu sama suami. Bergantung cukup sama siapa? Qul huwallahu ahad, Allah lam yalid wa lam yakul lahu, Allahus samad, Allah tempat bersandar bergantung. Cinta sama suami boleh, tapi gantungkan cintanya kepada siapa? Jangan cinta karena paras ada masanya, betul? Sekarang glowing, besok gelodok, mungkin ya. Sekarang apalagi bening, besok buta kan? Jangan cinta karena harta ada habisnya, iya. Jangan cinta karena pangkat jabatan ada pensiunnya, iya. Tapi cinta karena siapa? Allah. Maka ada kalimat yang sangat baik, sangat bagus. Jangan banyak menuntut pasanganmu untuk mencintaimu, tapi banyaklah menuntun pasanganmu untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Status hari Kamis itu besok tuh. Jangan banyak apa? Menuntut pasangan, betul nggak? Tapi banyaklah menuntun pasangan. Banyak di antara bunda teteh sayang menuntut pasangan, lupa menuntun pasangan. Ujungnya setiap hari rumah tangga teh diisi dengan tekanan, tertekan hidup teh. Kamu harus sesuai dengan apa yang aku mau. Lupa bahwa ada mau yang lebih tinggi, bukan tentang yang aku mau, tapi yang Allah. Iya apa iya? Betul apa betul? Kalau bunda ngejar apa yang pengen bunda inginkan, capek. Ujungnya bunda menuntut suami. Ayah teh berubah tuh. Mama tulis liur ke ayah teh. Sok bunda nuntut suami macam-macam, suami berubah atau tidak? Yang ada suami teh hidupnya pusing, ujungnya bilang gini sama kita, "Hari bunda ngomong naon bunda?" Betul? Ujungnya lebih parah. Udahlah kita mah masing-masing aja, kamu ngaca aku ngaca gitu kan. Karena kita banyak menuntut. Sama anak sering gitu tuh, betul nggak? Padahal anak titipan siapa? Pemberian siapa? Yang genggam hati anak siapa? Tapi bunda jadi ibu kadang-kadang banyak nuntut sama anak sesuai dengan apa yang kita mau, lupa melibatkan Allah di dalamnya. Betul? Kakak, kamu teh lihat mama. Kata anaknya, udah dilihat, harus apa lagi mak? Sok, kamu teh tahu nggak, mama teh mengandung kamu, melahirkan kamu. Kata anaknya, suruh siapa? Bunda teh ngapain ngomong kayak gitu sama anak teh? Tolong kamu teh hargai mama, hargai. Apa kata anaknya? Berapa harganya mama? Capek bunda teh menuntut sampai ujungnya kesel atau tidak? Ujungnya keluar kalimat yang kadang-kadang nggak nyambung. Kamu teh anak siapa? Apa jawaban anaknya? Ya anak mama atau anak siapa lagi? Makanya bunda ini kan hari-hari pertama sekolah ya. Ayolah belajar berserah sama Allah. Belajar nitipin semua harapan sama siapa? Allah. Bunda nyekolahin anak di sekolah yang baik, di sekolah yang bagus, itu tugas kita, betul? Tapi anak nanti takdirnya jadi apa, seperti apa, itu yang megang takdirnya siapa?
Maka saat bunda nganterin anak, libatkan doa terbaik sama Allah. Ya Allah, aku pilihkan sekolah terbaik buat anakku, tapi aku titipkan semuanya sama Engkau ya Allah. Lembutkan hatinya, baikkan akhlaknya. Mataku cuma dua ya Allah, aku tidak bisa ngelihat anakku 24 jam ya Allah. Tanganku cuma dua, kakiku cuma dua, aku nggak bisa nemenin anakku sepenuhnya ya Allah. Bahkan mohon maaf, barangkali ada bunda yang anaknya masuk pesantren, yang harus berpisah sama anak dalam waktu yang sementara. Bunda yang masukin anaknya ke pesantren, jangan sedih. Sesungguhnya bunda sedang menitipkan anak bunda sama siapa? Sama Allah. Berpisah di dunia ini hanya sementara, nak. Itu pun agar kamu bisa punya bekal, agar satu saat kamu bawa ibu masuk ke dalam surga. Betul? Lebih baik berpisah sementara di dunia daripada nanti berpisah selamanya di akhirat. Sebulan, 3 bulan, setahun, nak, kamu pesantren, kamu sekolah, kamu di asrama, ibu mungkin gak hadir di situ, tapi doa ibu akan hadir untukmu, nak. Betul? Belajar menggantungkan harapan kita sama siapa? Allah. Kalau menggantungkan harapan kepada selain Allah, pasti apa? Kecewa. Yang kedua, izin bahas sedikit. Orang kecewa gara-gara apa? Terlalu cinta dengan apa? Dunia. Bunda, teteh sayang dunia ini nggak lama, sementara. Betul? Ternyata mohon maaf, apa yang selama ini kita gelisahkan ternyata hanya menggelisahkan yang sementara. Betul? Maka izin bunda, tulis 3 ciri orang yang kurang beriman. Tuh. Ada berapa? 3 ciri orang yang kurang beriman. 1, orang yang kurang beriman itu cirinya gelisah dengan apa yang sudah terjadi. Saya ulangi. Orang yang kurang beriman, ciri yang pertama, gelisah dengan apa yang sudah terjadi. Masih galau, masih sering gelisah dengan apa yang sudah terjadi, gelisah dengan masa lalu. Itu ciri dia kurang apa? Kurang iman. Gelisah. Coba dulu tuh ya, saya nggak nikah sama suami yang ini. Tandanya kurang apa itu? Kurang iman. Kurang iman. Kurang iman. Kenapa kurang iman? Udah jelas-jelas suami dia sekarang siapa? Dia. Dia mau bilang coba dulu, ngapain? Udah jelas. Gelisah dengan yang sudah terjadi. Yang kedua, ciri orang yang kurang beriman itu khawatir dengan yang belum terjadi. Apa ciri yang kedua? Khawatir dengan yang belum terjadi. Khawatir besok makan apa? Pertanyaannya, masih hidup nggak besok teh? Khawatir, deg-degan, mau melangkah susah, mau bergerak susah, mau bikin perubahan susah, khawatir. Dia lupa dia punya siapa? Bunda, kenapa khawatir dengan hidup? Padahal yang genggam hidup kita siapa? Allah. Dan yang ketiga, ciri orang yang kurang beriman, capek dan lelah dengan apa yang sedang terjadi. Ciri yang ketiga, capek dan lelah dengan apa yang sedang terjadi. Yang sedang terjadi teh hampa gitu, gelisah, gak jelas, gak punya tujuan.
bingung, rungsing, riweuh, rungkat, riwet, tidak menikmati hari-hari yang sedang dia jalani. Kemana-mana teh siga tidak punya pijakan gitu we. Itu jelas hirup nate. 3 ciri orang yang kurang iman. 1 apa? Gelisah dengan apa yang sudah terjadi. 2, khawatir dengan yang belum terjadi. Yang ketiga, capek dan lelah dengan apa yang sedang terjadi. Ada yang hari ini merasakan itu? Berarti kurang apa? Iya ya. Iya ya ayah. Kenapa dia bisa kurang iman? Jawabannya kurang yakin sama Allah. Betul? Kan iman itu artinya yakin, betul nggak? Kenapa orang bisa kurang iman? Kurang yakin ke Allah karena banyak menggantungkan harapannya sama selain Allah dan cinta berlebihan kepada apa? Dunia. Betul nggak? Bunda sayang, dunia ini hanya titipan, betul? Yang ngasih siapa? Bagi Allah mudah. Allah mau ngasih dunia sama penjahat, boleh nggak? Boleh. Allah mau ngasih dunia sama orang yang nggak baik, boleh nggak? Itu urusan siapa? Tapi pertanyaannya, orang yang nggak baik aja, penjahat aja, Allah baik ngasih sama dia. Masa kita yang baik Allah nggak baik sama kita? Betul? Kitanya aja yang kadang nggak yakin ke Allah. Ujungnya apa? Menghina takdir, menghina keadaan. Betul nggak? Kenapa ya? Sesakit ini hati aku. Aku teh salah apa ya ayah? Itu nggak yakin sama siapa tuh? Nggak yakin ke Allah. Bunda, yang sudah terjadi Allah genggam, betul nggak? Yang belum terjadi Allah genggam, yang sedang terjadi pun Allah genggam. Pertanyaannya, kenapa Bunda terlalu khawatir dengan apa yang sedang terjadi ini? Ini ya punya Allah aja udah. Jelas? Dan yang ketiga, kenapa mudah kecewa? Terlalu sibuk dengan penilaian manusia, makhluk. Betul nggak? Bunda ngejar dipuji manusia mah capek. Iya nggak sih? Faktanya kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Betul nggak? Cukup menyenangkan siapa? Allah. Nyenengin orang mah beda-beda. Ngelihat kita teh, iya apa iya? Bunda yang hadir pagi ini lihat AA sama apa beda? Bunda lihat AA hari ini sama apa beda? Beda atuh pasti. Iya kan? Sebelah kiri, sebelah tengah, sebelah kanan lihat AA sama apa beda? Beda, tergantung angle-nya masing-masing. Betul enggak? Yang sebelah kiri mah mungkin AAT agak kelihatan gemoy, ya agak cabi sedikit, iya apa iya? Mungkin yang sebelah kanan mah AAT agak sedikit tirus, makanya kalau foto pasti begini AA mah ada yang bagus agak sebelah kanan sedikit. Mungkin yang kanan mah ngeliat yang tengah mah si AAT asa baru bengkak begini. Yang di atas mungkin karena A-nya di bawah gini jadi kelihatan buntet nggak jelas begini. Iya apa iya? Apa yang mau A bilang? Kita nggak bisa nyenengin semua orang, betul? Cukup menyenangkan siapa? Allah. Bunda jadi istri ngejar biar dipuji sama suami, capek apa enggak? Capek. Karena faktanya banyak suami yang tidak mengerti perasaan istri. Betul apa betul? Bunda udah ikut senam zumba misalnya,
di Sanggar Cenam Ceiis sebelah situ tuh ada tuh. Bunda teh udah ikut senam, luar biasa. Bunda teh ikut senam biar badannya bagus, boleh apa boleh? Biar suami tambah sayang, bagus tidak? Tapi ingat, jangan ngejar dipuji sama suami. Betul? Jadinya ketika nanti bunda bilang sama suami kecewa. Ayah, apa bunda? Naon? Naon bunda teh ngomong naon? Ayah, tahu nggak? Dah ayah teh udah, bunda teh udah senam 1 bulan yang lalu. Di mana itu? Di Sanggar Senam Ceiis di Cilengsi, ada di situ. Terus gimana kata si ayah teh? Menurut ayah ada sesuatu yang berubah nggak dalam diri bunda gitu? Tiba-tiba si ayah ngomong gini, oh bunda teh senamnya asa nggak ada perubahan, sarua wae dengan kelihatannya teh. Kalau bunda senam niatnya dapat pujian suami, sakit atau tidak? Capek. Ujungnya bunda teh kesel. Kamu mah ya nggak pernah peka sama aku teh. Kamu tahu nggak? Aku teh udah sebulan nggak makan seblak, tahu nggak sih? Aku teh biar badannya bagus. Tapi kan karena ngejarnya pujian suami jadi kesel, betul? Padahal mohon maaf, jawab yang keras. Allah tahu nggak bunda jadi baik itu? Allah tahu bunda jadi istri yang solehah? Allah tahu bunda senam capek ngopot kesang kemana-mana? Tahu tidak? Allah tahu nggak bunda teh kemana-mana naik motor papanasan? Tahu tidak? Allah tahu nggak bunda teh masak capek, ngurus anak capek, bebersih rumah capek? Allah tahu tidak? Nah atuh, kalau Allah tahu dan Allah pasti membalas kebaikan kita, kenapa masih ngarap balasan dari manusia? Betul? Makanya ada kalimat, ayah hargai aku, hargai aku. Cukup, yang menghargai kita siapa? Makanya orang mudah kecewa 3 alasannya. 1, karena terlalu berharap kepada makhluk selain Allah. 2, karena terlalu cinta dengan dunia. 3, karena terlalu berharap penilaian manusia. Ujungnya jadi apa? Kecewa. Pertanyaannya, udah apa? Udah kecewa. What next? Terus harus ngapain? Itu kan pertanyaannya. Kecewa sama suami udah, bahkan lagi berlangsung. Kecewa sama anak sudah, bahkan lagi berlangsung. Kecewa sama usaha yang sedang dijalani sudah, bahkan sedang berlangsung. Kecewa sama besti yang selama ini menemani sudah, bahkan sedang berlangsung. Kecewa sama dunia yang sedang dijalani sudah, bahkan sedang berlangsung. What next? Harus ngapain? Biar pulang dari sini kecewa itu perlahan pergi meninggalkan kita. Yang di hati ini cukuplah ada rasa lapang terhadap semua yang sedang terjadi. Tulis 3 sikap setelah hatimu dikecewakan tuh. Gitu kajian teh nggak usah panjang-panjang lah, lieur lah pokoknya. Sampai sini jelas atau tidak? Sebelah kiri ada jamaah juga ya? Masya Allah. Hah? Kelihatan juga. Masya Allah. Apa kabar? Sehat semua? Ibu udah difoto di jendela tuh bu? Difoto di jendela langsung. Masya Allah. Yang di sebelah kiri hatur nuhun ya, Masya Allah. Yang di atas ada nggak? Masya Allah, Alhamdulillah. Nanti mah kita harus bikin kajian teh hari Minggu, mau apa mau? Biar diajak pasangannya masing-masing ya. Siap atau tidak?
Siap datang lagi? Mual bosan? Nggak capek? Yang capek siapa? Nanti kita bikin hari Minggu lah ya, biar dengan izin Allah makin banyak yang bisa menikmati, betul? Sampai mana tadi ya bahasanya apa deh ya? Oh iya, apa? Sikap terbaik setelah hatimu dikecewakan. Kita belajarnya dari satu ayat saja, surat At-Taghabun ayat 11. Surat apa? At-Taghabun ayat 11. Sok dibuka. Surat apa? At-Taghabun ayat 11. Surat At-Taghabun teh surat ke-64. Surat ke-64 ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan dengan iman, yang bawa Quran buka Quran, yang bawa HP ada aplikasi Al-Quran silahkan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asoba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Kalau kita terjemahkan pada konteks yang lebih dekat, tidak ada sesuatu yang mengecewakan kita, tidak ada sesuatu yang menyedihkan kita, tidak ada sesuatu yang menyulitkan kita, tidak ada sesuatu yang menimpa kita illa biiznillah, kecuali semua terjadi atas izin Allah. Satu, sikap terbaik ketika hatimu dikecewakan adalah yakinkan hatimu bahwa yang terjadi ini atas izin siapa? Allah. Oke. Satu, sikapnya apa? Yakinkan hatimu bahwa semua rasa kecewa atas semua yang terjadi ini sudah diizinkan sama siapa? Allah. Bunda sayang, teteh sayang, jamaah AA, dengan izin Allah, kalau semua yang terjadi sudah diizinkan Allah, pasti baik atau tidak? Saya ulangi, kalau semua yang terjadi, baik itu rasa kecewa yang ada di hati kita sudah terjadi, diizinkan oleh siapa? Allah, pasti baik atau tidak? Mohon maaf, kalau ada di antara bunda punya perasaan Allah menjadikan sesuatu dan bunda bilang ini nggak baik, berarti dipertanyakan iman kita kepada siapa? Allah. Kenapa Allah nggak ngasih semua yang kita mau? Kenapa Allah tidak langsung mengijabah setiap doa yang kita minta? Kenapa? Nanti kita bahas mungkin ya, ada tema khusus ketika doa belum dikabulkan. Nanti kita bahas. Tapi poinnya adalah, boleh jadi Allah tidak memberi atau belum memberi apa yang kamu minta, belum mengijabah doa yang kamu panjatkan, karena sungguh sebenarnya Allah sedang menyiapkan banyak kebaikan untukmu dari sesuatu yang kamu anggap tidak baik itu. Betul? Bunda lihat anak kecil main pisau. Pisau itu benda tajam, berbahaya tidak? Berbahaya. Bunda ambil pisau itu, betul? Kemudian bunda ganti dengan mainan yang lain.
agar anak kita lebih terjaga dan tidak berbuat sesuatu yang berbahaya. Iya apa iya? Pertanyaannya, ketika bunda ngambil pisau itu, apakah bunda tidak sayang sama anak? Sayang. Ketika bunda ngambil pisau itu, apakah bunda tidak peduli sama anak bunda? Peduli. Justru karena sayang, justru karena peduli, kita ambil pisau itu diganti dengan mainan yang lain agar lebih baik dan lebih terjaga. Betul? Sekarang bunda, teteh sayang, kita punya keinginan? Jawab, kita punya keinginan? Allah tahu keinginan kita? Allah tahu perasaan kita? Allah ngerti maunya kita? Tapi kenapa Allah nggak ngasih? Karena Allah sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak baik untuk hidupmu. Cuman cara kita melihat itu tuh sulit gitu loh. Kita melihatnya ketika nggak jadi, ketika nggak sesuai, kita marah. Padahal mohon maaf, boleh jadi kegagalanmu pada satu hal justru adalah cara Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak baik untukmu. Betul apa betul? Iya apa iya? Itu POV yang bisa dilihat kalau kita paham ini semua atas izin siapa? Allah. Tapi kalau bunda nggak paham itu, bunda akan menyerahkan keadaannya, akan terus mencari kambing hitam. Padahal kambing putih juga banyak. Bunda akan mencari semua alasan, yang semua alasannya disudutkan kepada perasaan yang sedang terjadi di hati kita. Kecewa dengan rumah tangga, nyari itu. Coba dulu teh saya nggak nikah sama yang ini. Apa nggak ketuker sama suaminya Ceida gitu ya? Ada suami Ceida mah asa bager, asa baik gitu. Coba dulu teh aku nggak nolak orang yang jadi calon polisi waktu itu tuh. Mengenang semua yang sudah terjadi. Padahal Nabi menyampaikan tidak boleh mengatakan coba dulu, betul? Untuk semua yang sudah terjadi katakan qadarallah wa masya'a fa'ala. Sama-sama. Qadarallah wa masya'a fa'ala. Sudah menjadi ketentuan siapa? Allah, dan Allah berkehendak untuknya. Adik-adik saya yang pernah dekat dengan seseorang, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, dia pergi meninggalkan kita. Padahal semua waktu kita sudah diserahkan sama dia. Sakit dong pasti kan. Aku anggap dia akan jadi takdir, ternyata hanya hadir. Aku anggap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Aku anggap dia akan jadi teman hidup, ternyata numpang hidup. Aku anggap dia akan jadi tulang punggung, ternyata tulang lunak. Pertanyaannya, orang itu datang ke kita, Allah tahu tidak? Orang itu bersama dengan kita, Allah tahu tidak? Sampai pada titik orang itu pergi meninggalkan kita, Allah tahu tidak? Kalau Allah tahu, kenapa kita so tahu dengan apa yang sedang Allah berikan untuk kita? Catat status hari Sabtu itu tuh. Kalau Allah tahu, kenapa kita apa? Sok tahu dengan apa yang Allah takdirkan dan izinkan untuk kita. Betul? Maka untuk semua kecewa, belajar biar nggak kecewa itu apa? Yakinkan semua yang terjadi atas izin Allah. Udah mulai hari ini kalau ada sesuatu yang mengecewakan, bilang atas izin Allah. Gitu. Bunda kalau sedang kecewa dengan semua harapan yang kita bangun, bilang ini terjadi atas izin siapa? Allah.
Bunda, kenapa bunda teh ya dipertemukan sama suami yang kayak begitu ya? Padahal bunda teh kurang apa ya? Kurang apa bunda teh ya? Kalau nggak ada Allah di hati, kita mencari alasan teh. Iya ya, kurang apa aku teh ya? Ujungnya balas dendam. Betul nggak? Suami bunda selingkuh misalnya, nauzubillahi min dzalik. Bunda bilang, emang dia doang yang bisa? Saya juga bisa. Emang dia doang yang bisa nyakitin saya juga. Itu orang yang tidak yakin semua yang terjadi atas izin Allah. Bunda sayang, kalau ada yang nyakitin kita, kita balas nyakitin dia. Bedanya kita sama dia apa? Sama enggak? Boleh jadi Allah menakdirkan ada orang yang menyakitimu karena Allah sedang menyiapkan pahala memaafkan untukmu. Gimana bunda bisa mendapatkan pahala memaafkan kalau semua orang sayang sama kita, kalau semua orang baik sama kita? Gimana? Bukankah pahala memaafkan itu luar biasa? Betul? Orang yang pandai memaafkan diampuni dosanya. Orang yang pandai memaafkan dicintai oleh Allah. Orang yang pandai memaafkan ditenangkan hatinya. Orang yang pandai memaafkan dijanjikan istana di surganya. Mau nggak dapat itu? Berarti kalau ada yang nyakitin, biasa aja besti. Biasa aja, nggak usah sok-sok kumahanya maksud artinya, nggak usah sok semua orang tuh harus nyenengin kita, nggak bisa. Betul nggak? Jawab. Nabi Muhammad mulia tidak? Akhlaknya sempurna tidak? Baik tidak? Sangat baik. Betul? Ada yang menghina? Ada yang mencaci maki? Ada yang merendahkan? Ada yang menyakiti? Ari bunda saha? Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum jelas, hisab masih menegangkan, amal dikit, dosa. Terus bunda hidup ini mau baik-baik aja? Sorry, iya, nggak semudah itu besti. Memang kadang-kadang orang harus diuji dengan yang menyakiti dia, betul? Kadang orang harus dikecewakan dengan yang terjadi, betul? Bukan untuk apa-apa, hanya Allah pengen hatimu yakin ini semua atas izin siapa? Allah. Lebih tenang bunda dalam hidup, betul? Gak akan kemudian mencari-mencari. Nah, betul. Enggak. Udahlah, atas izin Allah. Semut hitam di atas batu yang hitam, di gua yang hitam, di malam hari, Allah tahu tidak? Daun kering berjatuhan dari pohonnya, berserakan di atas tanah, jumlahnya banyak, Allah tahu nggak? Apalagi tentang kecewanya bunda, Allah tahu tidak? Tentang rasa sakitnya kita, Allah tahu nggak? Terus dengan semua sakit, apakah Allah tidak akan menggantikan dengan yang lain? Pasti. Cuman pertanyaannya bundanya yakin nggak? Dengan kecewa itu yakin ada kebaikan enggak? Lain jawab, mikir ya tidak. Kitanya tuh seberapa yakin ke Allah bahwa ini semua tuh atas izin Allah, itu poinnya. Allah tuh pengen Allah tahu kamu disakiti tidak? Allah tahu kamu dikecewakan? Allah tahu. Allah melihat tetesan air matamu, Allah melihat rasa kecewamu, Allah melihat tidak enaknya hatimu, Allah lihat. Cuman pilihannya dua, apakah kamu mau yakin ke Allah atau kamu ngikutin nafsumu untuk membalas semua kecewa yang kamu rasakan. Ujungnya ada setan bermain. Cek setan teh,
balas. 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 Cek saha eta teh? Suami bunda nyakitin kita, cek setan ngomong naon? Balas. Itu yang ngomong siapa? Setan maunya gitu kan? Belum lagi nafsu kitanya, betul? Makanya pernah pernah tanya, bunda, membalas orang yang menyakiti kita boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Kan pernah bahas kan? Boleh nggak? Bunda membalas orang yang menyakiti kita, balas boleh tidak? Boleh, tapi mohon maaf. Ada dua syaratnya. Satu, syaratnya adalah balasan kita harus sama persis dengan cara dia menyakiti kita. Dia nyakitinnya misal 6, kita balasnya harus berapa? 6. Pertanyaannya, kalau ngebalas biasanya sama atau lebih besar? Kalau ngebalas bawaannya bisa sama atau lebih besar? Pasti setan menggoda, balasannya lebih. Pasti nafsu mendorong, balas, balas, balas. Harga diri. Itu yang ngomong siapa? Jadi bunda boleh ngebalas, tapi mohon maaf harus sama. Nah harus sama ini kita nggak bisa, bun. Betul nggak? Dan yang kedua, mohon maaf, bunda ngebalas silahkan, tapi bunda kehilangan pahala memaafkan. Siap. Tapi tak segampang itu, Aa mah bilang maafin, maafin, maafin. Aku yang sakit rasanya. Nyasok weh. Ari bunda mau ngebalas mangga, cuman bunda kehilangan pahala apa? Memaafkan. Padahal tadi Aa bilang memaafkan tuh pahalanya kecil apa besar? Masya Allah. Boleh jadi ya, ini mah boleh jadi. Boleh jadi ya bunda, teteh, sayang, boleh jadi ya nanti teh bunda masuk surga, jeger masuk surga. Bunda teh kaget, ternyata masuk surga yang PPIV. Alah, nah beti dia orang di surga PPIV. Kenapa ada di sini? Bunda nanya sama Allah, ya Allah, kenapa engkau tempatkan aku di surga terbaik ini? Padahal mohon maaf, sholat kami masih banyak yang belum khusyuk, betul? Bacaan Quran kami masih banyak yang belum sempurna makharijul hurufnya, betul? Sedekah infak kami 2.000. Haji umroh kami belum tentu mabrur, betul? Tapi nanti bunda terkaget-kaget karena bunda ditempatkan di surga terbaik PVIP. Ya Allah, kenapa ya Allah? Apa kata Allah? Ucu, bunda, teteh, sayang, hambaku, selama di dunia hatimu sering dikecewakan, tapi kamu tetap yakin bahwa yang terjadi atas izin Allah. Kamu sabar, kamu ridho, kamu nerima. Sampai kata Allah, inilah balasan dariku atas rasa kecewa yang kamu rasakan selama di dunia. Karena engkau lebih yakin kepada siapa? Gak usah nangis gitu, biasa aja ya. Maka untuk semua kecewa yang kita rasakan, belajar sikap yang pertama apa? Yakin bahwa yang terjadi atas izin siapa?
lebih tenang kalau kita percaya semua yang terjadi atas izin Allah. Betul? Kita belajar yakin bismillah ya. Terus apa lagi? Lanjut kalimat ayat selanjutnya, kalimat di ayat ini tapi kalimat selanjutnya, wa man yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbahu, maka Allah akan berikan petunjuk ke dalam hatinya. Setelah dia yakin semua yang terjadi atas izin Allah, maka sikap selanjutnya adalah kuatkan imannya. Apa bukti orang kuatkan iman? Perbanyak amal solehnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Poinnya apa? Deketin Allah. Udah yakin, setelah yakin apa? Kuatkan imannya, terus banyakin amalnya. Sibuk menyenangkan Allah. Lakukan apa yang Allah cintai, tinggalkan apa yang Allah benci. Setelah dikecewakan, bukan pergi meninggalkan Allah, tapi setelah dikecewakan mendekat sama siapa? Allah. Ayo jawab, ada enggak orang yang sudah kecewa dengan manusia malah pergi dari Allah? Ada tidak? Ada enggak orang yang sudah kecewa dengan dunia malah melanggar syariat Allah? Ada tidak? Maka mohon maaf, kita sering menemukan ada orang yang kecewa sama manusia, mohon maaf, buka hijabnya, buka kerudungnya, stres dengan dunianya, menyalahkan keadaan. Betul? Mabuk, narkoba, stres, frustasi, bunuh diri. Ada tidak? Itu orang yang paling sengsara, orang yang setelah kecewa dengan dunia tapi dia malah jauh dari Allah, malah semakin sengsara karena dia terjatuh pada dunia. Tapi ada nggak orang yang setelah kecewa dengan dunia dia balik ke Allah? Ada tidak? Itu yang bahagia. Maka bunda, teteh sayang, jangan pernah melepaskan hidayah yang Allah berikan untuk kita. Betul? Bunda, yang hancur itu rencanamu, bukan hidupmu. Betul? Yang gagal itu usahamu, bukan masa depanmu. Jangan sampai gara-gara satu orang yang mengecewakanmu membuat hidupmu berakhir dalam keadaan yang tidak baik. Kita masih punya Allah. Betul? Bunda, tenang. Setelah semua orang mengecewakan kita, tentang masih ada Allah yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Setuju? Jangan pergi dari Allah. Tetap bertahan dan bertuhan dengan Allah, agar kita bisa mendapatkan kebaikan dari setiap apa yang kita hadirkan. Setuju tidak? Iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Sibuk senengin Allah. Jawab, ngaji Allah suka tidak? Ayo ngaji, datang taklim, duduk di majelis ilmu, duduk di situ, dengerin, belajar. Sholat Allah suka enggak? Suka. Ambil air wudhu, bentangkan sejadah, sholat. Baca Quran Allah suka tidak? Baca Quran. Sedekah Allah suka tidak? Sibukin dengan apa yang Allah suka. Yahdi qalbah, Allah akan berikan petunjuk ke dalam hatinya. Nanti sama Allah bunda, kalau bunda sudah melangkah setelah dikecewakan itu, makin dekat ke Allah, nanti Allah kasih sesuatu yang tidak pernah bunda sangka sebelumnya. Maka ada kalimat bagus sekali, bagus sekali. Ayo siapin kameranya, status hari Sabtu ini lumayan ini nih. Buat di TikTok nanti ya, nanti pakai lagunya ini, lagunya Rosa boleh juga tuh, ada di situ ada. Bunda catat ini. Seberapa sakit rasa kecewa yang kamu rasakan, dan ketika itu kamu semakin dekat dengan Allah dalam kehidupan, maka percayalah Allah akan memberi
ganti atas sesuatu yang tidak pernah kamu sangkakan sebelumnya. Saya ulangi ya, seberapa sakit rasa kecewa yang kamu rasakan, dan ketika itu kamu semakin dekat dengan Allah dalam kehidupan, maka yakinlah Allah akan gantikan semua kecewa itu dengan apa tadi? Dengan sesuatu yang tidak pernah kamu sangkakan. Sesakit apa kecewamu, maka sebesar itu balasan dari Allah yang sedang disiapkan. Sekaget apa kamu kecewa dengan keadaan, maka sekaget itu juga kamu akan tahu cara Allah membahagiakan kamu. Pertanyaannya, kita bisa beriman gak sama Allah dengan semua kejadian itu? Mau beramal soleh tidak dengan kejadian itu? Maka tolong tulis ini. Dalam hidup manusia akan menemui 4 hal. Akan berapa? Menemui berapa? 4 hal. Pasti semua manusia dalam hidup pasti akan menemui 4 hal. Yang pertama, setiap manusia pasti diberi nikmat. Pertanyaannya, syukur atau tidak? Yang kedua, setiap manusia pasti diberi ujian. Pertanyaannya, sabar atau tidak? Yang ketiga, setiap manusia pasti diberi takdir. Pertanyaannya, ridho atau tidak? Dan yang keempat, setiap manusia pasti ingin beramal. Pertanyaannya, ikhlas atau tidak? Ulangi. Dalam hidup manusia pasti akan menemui 4 hal. 1, setiap manusia pasti diberi nikmat. Pertanyaannya, syukur atau tidak? 2, setiap manusia pasti diberi ujian. Pertanyaannya, sabar atau tidak? Yang ketiga, setiap manusia pasti diberi takdir. Pertanyaannya, ridho atau tidak? Dan yang keempat, setiap manusia pasti ingin beramal. Pertanyaannya, ikhlas atau tidak? Yang hadir mau bahagia? Mau tenang hatinya? Mau lebih berkah hidupnya? 4 aja jawabannya. 1, diberi nikmat harus syukur, diberi ujian harus sabar, ketika ada takdir harus ridho, ketika beramal harus ikhlas. Kenapa banyak orang yang tidak bahagia? Pasti jawabannya 4. 1, diberi nikmat kurang syukur, diberi ujiannya kurang sabar, ketika ada takdir kurang ridho, ketika beramalnya kurang ikhlas. Kalau dikumpulin kurang ajar ya. Itu aja. Jelas atau tidak? Jadi kalau bunda sekarang ditanya, bunda bahagia tidak? Ya udah, kalau bahagia mah. Bunda kecewa tidak? Tidak. Ya nggak setong didenge atau hari tidak ada, ini buat yang kecewa aja. Jadi kalau bunda sekarang, kenapa saya nggak bahagia? Kenapa saya nggak tenang hati? Kenapa hidup ini rumit, sulit, nggak jelas, hampa? Kenapa ini semua? Udah 4 alasannya. Dikasih nikmat kurang apa?
syukur. Dikasih ujian kurang, dikasih takdir kurang, ketika beramal kurang. Itu aja dibolak-balik juga. Betul apa betul? Maka mulai hari ini udah, satu, yakinkan yang terjadi atas izin Allah. Yang kedua, kuatkan iman dan amal soleh kita kepada pepet Allahnya, deketin Allahnya. Yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Tuh 2, 3. Yang wajib dijaga, yang wajib dijaga, yang sunnah. Sholat 5 waktu wajib tidak? Kencengin, jaga di awal waktu. Betul? Ini mah masalah banyak, sholat berantakan, tahajud, pagujud, subuh, tunuh, pabelit pokoknya mah, duha, leha-leha, zuhur, keasaran, asar, kemagriban, magrib, keisyaan, isya, ketiduran. Katanya mau mepet Allah, lagi kecewa, lagi marah. Mana tuh? Malah kalau bisa dekati Allah di masa lapangmu, agar Allah hadir di masa sempitmu. Status hari apa? Hadis eta mah lain status eta mah. Kita mah mepet ke Allah pas lagi kecewa nyatu. Tenan naonnya. Jangan sampai pas udah kecewa aja nggak mepet ke Allah. Kemarin kemana aja? Ya atuh minimal mah sekarang jadi belajar. Hanya bergantung ke manusia teh bikin sakit. Eta apal atuh nah atuh. Ya tapi kan udah sekarang. Bunda ngaji jangan karena manusia, harus karena Allah. Betul gak? Sok berangkat semangat ngaji teh. Taklim. Komo lamun kajian AA mah kudu lebih semangat. Da pinuh jamaahna. Ini yang paling depan berangkat jam berapa tadi Bunda? Tuh, jam 5:30. Jam 6:15. Makanya yang di belakang eta diharap gitu kumaha carana eta. Atuh datang lagi da ieu mah jam 6. Betul apa betul? Ulah sok sirik kalau diharap teh. Kenapa mepet banget karena tahu semangat pengen belajar pengen kenal sama Allah, pengen deket sama Allah. Betul? Makanya orang yang paling bahagia orang yang saat diuji dalam urusan dunia makin kenal dengan Allah. Betul? Makanya Allah tuh pengen ngasih Bunda ujian, ngasih Bunda sesuatu yang bikin Bunda sakit. Satu tujuannya biar Bunda tuh kembali ke Allah. Betul? Makanya Allah itu maha pencemburu. Maha apa? Pencemburu. Kalau Allah sudah melihat rasa cinta hambanya berlebihan kepada selain Allah, siap-siap Allah ambil cinta yang berlebihan itu agar manusia kembali hatinya kepada siapa? Allah. Makanya Bunda, dunia mah biasa aja, gak usah dibikin stres. Betul nggak? Biasa aja. Dikasih suami yang baik, alhamdulillah. Dikasih suami yang kurang baik, tidak ada masalah, bukan alhamdulillah. Dikasih suami yang baik, alhamdulillah. Dikasih suami yang kurang baik, tidak ada masalah. Betul nggak? Dikasih anak yang soleh, alhamdulillah. Dikasih anak yang ujiannya luar biasa, tidak ada masalah. Dan tugas kita mah udah dilakukan. Betul? Anak sekolah kita sekolahin, betul nggak? Anak tumbuh besar kita didik, kita temani. Jadinya seperti apa? Ya Allah, dah hamba mah hanya hamba. Nahnu bitakhir wallahu bitakdir. Tugas kita hanya ikhtiar, Allah yang menentukan. Betul? Bunda di rumah tangga ngejaga suami biar nggak pergi dari genggaman kita. Cicing gitu ya.
Bunda sekuat tenaga menjaga suami agar tidak berpaling hati dari kita. Capek atau tidak? Capek. Terus gimana? Tugas bunda mah jadi istri yang baik, betul nggak? Melayani suami dengan baik, betul? Sisanya ya kita kan nggak tahu apa-apa. Apa yang ada di hati suami kita juga nggak tahu dalam-dalamnya, betul? Yang disembunyikan nggak tahu, yang dirahasiakan nggak tahu, suami ngapain aja nggak tahu. Yang paling lucu orang yang suka ingin tahu, nyusahkan diri sendiri ya tama. Suami pulang diinterogasi, ayah saha eta teh. Kalau hati mau tenang, jangan suka ingin tahu sesuatu yang tidak penting untuk hati kita. Tenang, udah punya Allah, betul nggak? Saya beruntung dan bersyukur ya punya istri yang tidak terlalu kepo dengan urusan saya. Yang kepo adalah jamaahnya. Siapa istri saya gitu. Makanya saya bersyukur punya pasangan teh nggak main sosmed, nggak suka narsis popotoan, tidak seperti lebih tenang, betul tidak bunda? Yang AA rasakan ya, makin banyak followers teh makin banyak perasaan yang tidak menemukan ketenangan, betul nggak? Dan semua yang ditampilkan teh harus sempurna. Makanya siapa yang paling bahagia? Orang yang followernya dikit, bahkan followernya dia sendiri gitu. Jadi tidak ada yang kepo dengan dirinya kecuali dia sendiri gitu. Nah itu paling bahagia seperti dalam hidup. Dah sekarang mah belajar lebih yakin ke Allah, setuju? Dan belajar mepet deket sama Allah. Kalau ada apa-apa, alarm nih, alarm kita lagi jauh dari Allah. Kalau ada kecewa, ada sesuatu yang nggak enak, yang nggak bagus, Allah lagi rindu sama saya, balik ke Allah. Semua selesai pada akhirnya bunda, betul nggak? Coba, ternyata apa yang bunda gelisahkan hari ini pada akhirnya akan selesai. Sebagaimana Allah menyelesaikan semua kegelisahan yang pernah terjadi di kehidupan bunda sebelumnya, betul nggak? Coba sebelum ini bunda punya masalah nggak? Selesai. Sekarang bunda punya masalah, terus kenapa harus stres berlebihan? Lu kemari beres kan? Santai we. Kenapa sih harus kemudian menyimpulkan bahwa ini mah masalahnya gede banget? Kalau soalnya tambah susah berarti mau naik apa? Naik kelas. Dan gak mungkin anak SMP dikasih soal anak SD, betul tidak? Ini mah enggak, berat ini mah, nggak pernah kebayang seberat ini. Enggak. Kemarin juga masalahnya berat, ya enggak? Selesai tidak? Sekarang berat masalahnya? Akan selesai tidak? Akan selesai. Tinggal pertanyaannya, menyelesaikannya dengan cara apa? Mau cara Allah atau cara kita? Kalau cara Allah, bunda akan dapat hikmah dari masalah. Kalau cara kita, bunda hanya akan menyelesaikan masalah dengan apa namanya itu tuh. Kalau dengan cara Allah menyelesaikan masalah jadi hikmah. Kalau dengan cara kita menyelesaikan masalah jadi tambah masalah. Betul apa betul? Udah. Tidak ada yang rugi dengan amal soleh kita kepada Allah. Dan yang terakhir, Ustadz udah yakin semua yang terjadi atas izin Allah. Ustadz sudah belajar mepet beramal soleh sama Allah. Terus apa yang terakhir? Wallahu bikulli syai'in alim.
dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Poinnya adalah setelah yakin, setelah perbanyak amal soleh, maka yang ketiga adalah kuatkan doa terbaik kita kepada Allah. Orang beriman itu kekuatannya apa? Doa. Kata Nabi, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Jawab, para nabi ada yang pernah kecewa tidak? Ada. Nabi Adam pernah kecewa? Pernah kecewa dengan istrinya, anaknya, Habil. Betul? Doa enggak? Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa kecewanya Nabi Adam. Tapi saat Nabi Adam kecewa, Nabi Adam gak nyalahin Hawa, gak bilang Hawa gara-gara kamu ya tadi usir di surga teh. Saat kecewa sama Habil nggak nyalahin anaknya, enggak. Tapi Nabi Adam saat kecewa, Nabi Adam menyalahkan dirinya sendiri, introspeksi. Rabbana zolamna anfusana, ya Allah ya Tuhan kami, zolamna anfusana, kami zolim ya Allah terhadap diri sendiri. Mungkin aku terlalu berharap kepada selainmu sehingga aku dikecewakan dalam hidup ini. Betul? Sok doa, amalin ya. Doa yang pertama doanya Nabi Adam tuh. Hafal ya? Yuk baca sama-sama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus pernah kecewa gak? Kecewa sama kaumnya yang tidak mau ikut dengan dirinya. Apakah Nabi Yunus menyalahkan kaumnya? Tidak. Tapi Nabi Yunus kembali kepada Allah seraya berdoa. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Lebih keras. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Doa Nabi Yunus. Banyakin baca doa itu. Bangun di sepertiga malam, sholat tahajud, istighfar minimal 100 kali. Setelah itu baca dua doa tadi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini doa yang AA dengan izin Allah mengamalkan. Kalau sedang kecewa dalam hidup, kalau sedang kecewa dengan manusia, amalin doa ini. Semoga Allah memberikan jalan keluar atas setiap kecewa yang kita rasakan. Yakin? 3 sikap terbaik saat hatimu dikecewakan. 1, yakinkan hati bahwa semua yang terjadi atas izin Allah. Yang kedua, perbanyak iman dan amal soleh kita kepada Allah agar Allah menolong kita dengan segala pertolongannya. Dan yang ketiga, kuatkan doa kita kepada Allah agar Allah memberi hikmah atas setiap masalah yang pernah mengecewakan di hati kita. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, mudah-mudahan makin istiqomah. Jawab yang keras, hari ini ada ilmunya atau tidak? Ada manfaatnya? Jelas materinya?
bisa diamalkan. Salam buat keluarganya di rumah, hati-hati di jalan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan setiap doa-doa kita. Hatur nuhun, terima kasih banyak atas perhatiannya. Yang benar dari Allah, yang salah dari AA yang banyak kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.